Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10C. Di sini kami akan memaparkan penemuan atau pengamatan kami mengenai gangguan biotik pada pohon keben. Perkenalkan, nama saya Grandis Magfirah Indonesia. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 10C. Perkenalkan, nama saya Mario Panjiputro. Perkenalkan nama saya Felicia Novita Zahra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Hakim. Perkenalkan, saya Intan Dewi Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Galuh Intana Bilkis. Perkenalkan, nama saya Dan Malasari. Perkenalkan, nama saya Miftahul Alam Wijaya. Perkenalkan, nama saya Faizal Indra Permana. Baik, pada pengamatan kami kali ini, kami mengamati pohon keben atau pohon Barringtonia asiatica. Pohon ini adalah pohon pantai yang tumbuh di daerah tropis, terkenal dengan buahnya yang besar dan berbentuk kotak. Pohon ini sering ditemukan di pesisir pantai dan berfungsi sebagai pelindung alami dari erosi pantai. Daunnya yang lebar dan hijau mengkilap, sementara bunganya berwarna putih dengan benang sari merah muda yang panjang dan mencolok. Nah, ini tuh sering mekar pada malam hari. Pohon keben juga memiliki nilai ekologis dan budaya yang digunakan dalam berbagai upacara tradisional untuk penghijauan kawasan pesisir. Nah, hama yang umum ditemukan atau menyerang tanaman keben antara lain adalah ulat penggerek batang, ulat penggulung daun, dan kutu daun. Namun, pada pohon keben yang kami amati, yaitu pohon keben yang terletak di sebelah utara pohon Gedung Balairung UGM, ditemukan hama seperti semut, rangrang, ulat daun, dan juga kutu putih. Nah, yang ini nanti akan dijelaskan oleh rekan kami. Kita mulai saja langsung ke hama yang pertama, yaitu hama semut rangrang, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafif. Oke, gangguan biotik pertama yang kami temukan yaitu serangan hama semut rangrang pada tanaman inang tanaman keben. Oseophylla smaradina atau biasa kita kenal dengan semut rangrang merupakan salah satu serangga hama yang ditemukan di utara Balairung UGM, tepatnya di pohon keben atau Barringtonia asiatica. Semut rangrang adalah jenis hama dan serangga sosial yang aktivitasnya berada di pohon yang memiliki tubuh yang relatif besar dari semut lainnya. Adanya kelimpahan yang berada di bagian batang daun maupun permukaan tanah sekitar pohon, serta sarang semut yang terdapat di daun, celah-celah batang, menjadi tanda serangan tersebut. Sedangkan gejala yang kami temukan yaitu daun-daun menggulung dan berlubang serta batang yang terkikis. Selanjutnya, pengendalian yang dapat dilakukan untuk semut rangrang ini dapat melalui metode hayati seperti penggunaan parasitoid, serta tindakan pencegahan seperti membuang sarang dan membuat asap untuk mengusir semut. Selain itu, insektisida dapat digunakan sebagai metode pengendalian kimiawi untuk mengatasi serangan ini. Baik, selanjutnya hama yang kedua adalah hama ulat daun. Hama ulat daun yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk hama yang kedua adalah ulat pemakan daun atau yang memiliki nama latin Spodoptera exigua. Merupakan hama yang merusak tanaman, khususnya tanaman budidaya. Ulat ini memakan daun secara masif, menyebabkan tanaman kehilangan kemampuan untuk berfotosintesis, sehingga pertumbuhannya terhambat. Siklus hidupnya dimulai dari telur hingga jadi yang aktif memakan daun. Kerusakan yang ditimbulkan oleh ulat ini dapat menyebabkan penurunan hasil panen, bahkan kematian pada tanaman. Baik, selanjutnya hama ketiga yang ditemukan adalah hama kutu putih. Baik, hama ketiga yang kami temukan pada tanaman keben adalah kutu putih. Kutu putih merupakan serangga kecil dari keluarga Auroridae yang biasanya ditemukan pada tanaman. Kutu putih biasanya menyerang tunas muda dan daun dengan cara menghisap getah tanaman. Mereka meninggalkan hasil ekskresi berupa bercak putih atau lapisan lilin di permukaan daun. Dampaknya terhadap tanaman yaitu daun menjadi keriput, menguning, dan rontok. Tanaman menjadi stres dan menurunkan hasil produksi tanaman tersebut.
Selain itu, kutu putih juga menghambat proses fotosintesis pada tanaman. Yang lebih berbahaya, kutu putih juga merupakan vektor penyakit virus yang dapat menyebar dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada tanaman, sehingga mempengaruhi hasil produksi atau pertumbuhan tanaman kebun secara keseluruhan. Cara pencegahan kutu daun dapat menggunakan insektisida alami, seperti sabun insektisida atau minyak neem, dan tanam-tanaman pendamping seperti marigold. Baik, ketiga hama sudah dijelaskan. Nah, tadi pada semut terang itu ada salah satu gejala yaitu munculnya daun yang menggulung. Nah, dampak dari daun yang menggulung ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Yaya. Oke, jadi dampak pada tanaman kebun yaitu daun yang menggulung menyebabkan daun tidak dapat terbuka dengan sempurna, mengganggu proses fotosintesis, dan akibatnya pertumbuhan tanaman bisa terhambat karena kurangnya produksi energi. Daun berlubang mengurangi kemampuan fotosintesis tanaman, menghambat pertumbuhan, dan menyebabkan stres produktivitas karena kehilangan air yang berlebihan. Ini juga meningkatkan risiko infeksi penyakit dan menurunkan produktivitas tanaman. Sedangkan kulit batang yang tertutup permukaannya dapat membuka jalan bagi infeksi patogen seperti jamur atau bakteri. Pengendalian yang dilakukan untuk parasitoid untuk mengendalikan populasi hama. Di samping itu, tindakan pencegahan hama semut tangerang dapat dilakukan dengan membuang sarangnya menggunakan alat-alat tertentu, dan bisa juga dengan membuat asap untuk mengusir semut jika sarangnya kecil. Kemudian sarang tersebut dibuang dan pengendalian kimiawi seperti penggunaan insektisida. Setelah menjelaskan ketiga hama yang kami temukan pada pohon keben, nah di sini kita juga harus mengetahui bagaimana cara pengendalian hama tersebut. Kelompok kami membagi tiga kelompok pengendalian hama, dimulai dari pengendalian biologis, pengendalian kimiawi, dan juga pengendalian mekanis yang nantinya masing-masing akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita mulai dari pengendalian pertama, yaitu pengendalian secara biologis. Oke, baik. Pengendalian yang pertama adalah pengendalian secara biologis. Pengendalian secara biologis adalah metode yang menggunakan musuh alami hama untuk mengurangi populasi hama itu sendiri, bisa berupa predator seperti burung atau serangga pemangsa. Pengendalian biologis berarti memanfaatkan organisme lain yang secara alami memangsa atau menginfeksi hama tersebut. Misalnya, jika kita memiliki hama seperti ulat, kita bisa memperkenalkan burung pemangsa atau serangga yang memangsa ulat tersebut. Dengan cara ini, kita tidak perlu mengendalikan hama tanpa perlu menggunakan pestisida kimia yang berbahaya. Keuntungan dari penggunaan pengendalian biologis adalah ramah lingkungan, mendukung keseimbangan ekosistem, serta meningkatkan keberagaman hayati. Pengendalian biologis ini adalah pengendalian yang cukup efektif dan ramah lingkungan. Hanya saja membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan hasilnya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian biologis yaitu ada pemahaman ekologi dan kondisi lingkungan yang mendukung. Baik, selanjutnya di sini ada pengendalian hama secara kimiawi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Miftahul. Pengendalian kimia biasanya menggunakan bahan kimia atau pestisida untuk membunuh dan mengendalikan hama. Metode ini terbilang cepat dan efektif, namun perlu diperhatikan agar residu yang dihasilkan dari pestisida itu tidak berdampak pada tanaman atau lingkungan. Selanjutnya itu, penggunaan pestisida umumnya menyebabkan akumulasi bahan kimia, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada organisme non-target termasuk predator alami dan merusak jaring-jaring makanan ekosistem. Tempo penggunaan pestisida sebaiknya juga diatur agar tidak menimbulkan resistensi pada hama yang dimaksud. Pengendalian pada semut rangrang dan Spodoptera exigua dapat menggunakan pestisida berbahan klorfenapir, metomir, klorpirifos, dan emamectin benzoat
Sedangkan pada pengendalian kutu putih dapat menggunakan insektisida dengan bahan aktif imidacloprid dan spirotetramat dengan kandungan masing-masing 120 gram per liter setidaknya. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan strategi pengendalian yang terintegrasi, termasuk penggunaan pestisida yang bijak untuk meminimalkan dampak negatif dan menjaga kelangsungan ekosistem. Baik, selanjutnya di sini ada pengendalian secara mekanis. Ini merupakan pengendalian hama yang kami kelompokkan pengendalian terakhir. Bisa langsung masuk ke pengendalian mekanis? Jadi pengendalian mekanis ini yaitu pengendalian yang dilakukan dengan cara fisik, seperti dengan memungut hama secara manual, memasang perangkap, atau dapat juga dengan menggunakan mulsa untuk mencegah hama berkembang biak. Memungut hama secara langsung adalah cara sederhana untuk mengurangi populasi hama pada tanaman, terutama pada serangan skala kecil. Perangkap seperti lem atau cahaya dapat digunakan untuk menangkap serangga, sehingga akan mengurangi jumlah hama tanpa penggunaan bahan kimia. Selanjutnya, penggunaan mulsa seperti jerami atau plastik dapat ditempatkan di sekitar tanaman untuk mencegah serangga bertelur di tanah atau muncul ke permukaan. Metode ini dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida kimia, sehingga tidak menimbulkan residu berbahaya pada tanaman dan tanah, serta lebih aman bagi manusia, hewan peliharaan, dan organisme menguntungkan lainnya dalam ekosistem. Ketiga metode ini dapat dilakukan untuk mengendalikan hama supaya tidak menimbulkan lebih banyak lagi dampak negatif yang dapat merugikan tanaman inangnya. Baik, ketiga hama yang kami temukan pada pohon keben dan juga pengendaliannya sudah kami jelaskan. Di sini ada beberapa foto yang kami ambil, dimulai dari hama semut rangrang yang terdapat pada bagian batang pohon keben. Lalu di sini ada daun yang bekas gigitan ulat daun pada pohon keben. Nah, di sini juga ada hama kutu putih pada daun pohon keben. Lalu di sini ada gambar pohonnya yang terletak di sebelah utara Balairung UGM. Kami juga di sini akan menjelaskan kontribusi kami pada penugasan PKH kali ini, dimulai dari saya. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Saya di sini mengkoordinir anggota kelompok saya, juga saya juga mengambil video dan foto. Saya juga mengedit video bersama rekan saya Mario. Nanti kontribusi anggotanya akan dijelaskan satu persatu dimulai dari Rafif. Silahkan. Saya berkontribusi dalam penyusunan alur dan konsep pembuatan video singkat kelompok kami. Dan saya berkontribusi dalam pembuatan materi khususnya pada bagian hama semut rangrang dan ulat daun. Saya berkontribusi pada penyusunan materi, terutama pada pengendalian kimia terhadap 3 hama yang ditemukan. Kontribusi saya dalam kelompok ini yaitu pada bagian infografis dan desain infografis bersama rekan saya Yaya. Saya berkontribusi dalam pembuatan fotografi bagian desain dengan rekan saya, yaitu Frida. Baik, selanjutnya Faisal, bisa dijelaskan kontribusinya? Kontribusi saya pada kelompok ini yaitu membantu membuat konsep video dan menjadi salah satu pemateri dalam video tersebut. Ya, selanjutnya Galuh. Baik, kontribusi saya dalam kelompok ini adalah penyusun materi untuk infografis dan juga khususnya di bagian pengendalian biologis serta pembuatan skema presentasi bersama rekan saya Intan. Pada proyek kali ini, saya berkontribusi dalam penyusunan materi untuk infografis dan video, juga pembuatan skema presentasi bersama rekan saya, yaitu Galuh. Pada Baik. proyek kali ini, saya berkontribusi sebagai penyusun konsep alur video singkat dan yang mengedit video singkat tersebut. Oke, baik itu dia kontribusi dari setiap anggota pada proyek kali ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.